Hormat, selamat datang di dalam demonstrasi penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, serta melipat meja di depan Anda. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu 30 menit. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Пассажиры, обратите внимание на окружающие вас. Да, не очень же так заходил, но просто продукция. Продукция. Coco fan pocket. Не мог поздравить. Посмотри, Битcoin. Excuse me. Dewinya di situ ya? Laboratorium ini berapa gede? Tidur juga kita bisa dalam. Saya bilang servinya masuk. Ini agak gini ya. Iya kan? Belum besar. Pak, lihat sini, Pak. Foto. This is 32 inch pitch. Oh, I think it's more. I think that this is more. I think. This is 32. 32? Yeah, 32. 32 inch pitch. So it's really comfortable. When the guys will leave, we'll make the pitch. 100. Anggapannya sama. No, let's do it. Para penumpang yang terhormat, yang ganteng-ganteng dan yang cakep-cakep. Ya, kok jalan? Sorry, Bang. Jadi lah, sampai nyeprak gitu ya. Baru cakep. Makasih banyak ya. Memang kalau
penerbangan, selamat datang di dalam demonstrasi penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, serta melipat meja di depan Anda. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu 30 menit. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Movie. Yeah, right. Thank you very much. Those good snaps. That's great. Are you happy with it? Tahun yang lalu, atau tepatnya pada 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet SSJ 100 jatuh setelah menabrak tebing di Gunung Salak. Melansir pemberitaan Kompas.com, 18 Desember 2012, awak pesawat dan penumpang yang berjumlah 45 orang, semuanya tewas dalam kecelakaan ini. Tak hanya itu, pesawat juga ditemukan dalam kondisi hancur. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, yang diumumkan pada 18 Desember 2012, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pilot yang mengemudikan pesawat. Dari hasil investigasi itu juga didapati bahwa pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut dalam kondisi baik tanpa gangguan sistem. Detik-detik terakhir. Meski pesawatnya hancur, detik-detik terakhir sebelum pesawat hilang kontak dan kemudian jatuh setelah menabrak tebing di Gunung Salak terekam jelas dalam instrumen yang ada di pesawat tersebut. Bertindak sebagai pilot, Alexander Yablonsev memiliki asumsi bahwa penerbangan tersebut telah disetujui untuk terbang ke arah radial 200 HLM/Vr sejauh 20 Newton. Pukul 14.20 WIB, pesawat tinggal landas dari landasan 06 Bandara Halim, kemudian berbelok ke kanan hingga mengikuti radial 200 HLM/Vr, dan terus naik sampai di ketinggian 10.000 kaki. 4 menit berselang, pilot melakukan komunikasi dengan Jakarta Approach dan menginformasi bahwa pesawat telah berada pada radial 200 HLM dan telah mencapai ketinggian 10.000 kaki. Berselang 2 menit, WIB,
pesawat menabrak tebing Gunung Salak pada radial 198 dan 28 nm HLMVOR dengan ketinggian 6.000 kaki di atas permukaan laut. 7 detik menjelang tabrakan, terdengar peringatan berupa suara landing gear not down yang berasal dari sistem peringatan pesawat. Peringatan landing gear not down akan aktif bila pesawat berada di ketinggian kurang dari 800 kaki di atas permukaan tanah dan roda pendaratan belum diturunkan. Saat kejadian itu, pesawat berada di sekitar Gunung Salak yang memiliki ketinggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut. Hilang dari layar radar. Tidak ada bunyi peringatan sebelum lenyapnya titik target pesawat dari layar radar. Satu hari kemudian, pada 10 Mei 2012, Basarnas berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Semua awak pesawat dan penumpang meninggal dalam kecelakaan ini serta pesawat dalam kondisi hancur. Tiga kesalahan fatal pilot. Berdasarkan data investigasi KNKT, terdapat setidaknya 3 kesalahan fatal pilot SSJ-100 yang membawa 45 penumpang tersebut. Pertama, peta pada pesawat SSJ-100 tidak memuat informasi mengenai area yang dilintasi, Bogor, yang tak lain merupakan sebuah wilayah imajiner yang melintang sepanjang 50 km dari Tangerang hingga Cikeas, dengan lebar sekitar 20 km. Letaknya 20 nautical mile atau 37 km dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Kondisi pilot yang tak menguasai medan dan kontur pegunungan Salak semakin diperparah dengan kondisi langit yang pada saat kejadian sangat tebal sehingga mempersempit jarak pandang. Kedua, dalam penerbangan tersebut, pilot in command, Alexander Yablonsev bertugas sebagai pilot yang mengemudikan pesawat dan Second in Command, KSIC, bertugas sebagai pilot monitoring. Saat itu, di kokpit ada seorang wakil dari calon pembeli yang menempati tempat duduk observer, jump seat. Hadirnya wakil dari calon pembeli inilah yang diduga kuat membuat hilangnya konsentrasi pilot dalam mengemudikan pesawat nahas itu. Pasalnya, berdasarkan rekaman di menit-menit akhir, Yablonsev banyak melakukan komunikasi di luar konteks penerbangannya. Ketiga, adalah data penerbangan yang dibawa ke dalam pesawat. Hal ini membuat proses evakuasi menjadi tersendat dan keluarnya data korban yang simpang siur.